Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nauris Farjan Arifin dengan NIM 2210601124. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul ajar saya. Di sini ada nama identitas modul, yaitu nama madrasah MTS Al-Hikmah. Terus nama penyusun yaitu saya sendiri, Muhammad Nauris Farjan Arifin, dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 fase D semester 1. Elemen yang dibahas yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dengan alokasi waktu 1 kali 40 menit. Kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama yaitu capaian pembelajaran. Pada akhir fase D, pada elemen Al-Quran Hadis, peserta didik memahami definisi Al-Quran dan hadis Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran Islam. Peserta didik dapat memahami isi hadis dengan baik, serta dapat menjelaskan konteks dan makna dari hadis yang dipelajari, mendorong siswa untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada capaian pembelajaran. Elemen yang pertama yaitu Al-Quran dan hadis. Peserta didik dapat memahami definisi Al-Quran dan hadis Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam. Peserta didik juga memahami pentingnya pelestarian alam dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam. Peserta didik juga mampu menjelaskan pemahamannya tentang sikap moderat dan beragama. Peserta didik juga dapat memahami tingginya semangat keilmuan beberapa intelektual besar Islam. Terus yang B, kompetensi awal. Iman adalah dasar segala aktivitas umat Islam. Orang beriman pasti meyakini bahwa rezeki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai amanah terhadapnya. Oleh karenanya, rezeki yang diterimanya akan dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan perintahnya. Terus yang C, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebinekaan global. Profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah ta'adub, tawasu, tahawur, wa ibtikar, dan tasamu. Terus media pembelajaran yaitu menggunakan LCD, proyektor, komputer atau laptop, jaringan, internet, dan lain-lain. Sumber belajar LKPD, buku teks, laman e-learning, e-book, dan lain-lain. Terus target peserta didik yaitu peserta didik cerdas, istimewa, berbakat, dan peserta didik reguler. Model dan metode pembelajaran yaitu model pembelajaran discovery learning. Terus metode pembelajarannya yaitu karya kunjung, make of flash, demonstrasi. Terus tujuan pembelajaran modul ajar ini yaitu 1. Bisa memahami pentingnya hadis dalam Islam, mengakui peran hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, memberikan panduan praktis dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Terus membedakan jenis hadis, memahami klasifikasi hadis sahih, hasan, dan dhaif, serta pentingnya hadis riwayat Bukhari
dan Muslim sebagai rujukan utama. Terus yang kedua yaitu mengenal Abu Hurairah dan kontribusinya. Biografi Abu Hurairah bisa memahami latar belakang Abu Hurairah sebagai sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis meskipun waktu persahabatannya singkat. Motivasi meriwayatkan hadis, mengetahui alasan Abu Hurairah untuk meriwayatkan banyak hadis termasuk 2 ayat Al-Quran yang memotivasinya untuk menyebarkan ilmu. Terus yang ketiga yaitu mengkaji hadis-hadis populer. Studi hadis-hadis kunci. Mempelajari hadis-hadis populer dari Bukhari dan Muslim yang sering dijadikan pedoman seperti tentang niat, ibadah, dan akhlak. Terus penerapan dalam kehidupan, mengidentifikasi cara menerapkan ajaran dari hadis-hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang keempat yaitu meningkatkan pemahaman Al-Quran. Hubungan antara Al-Quran dan hadis. Memahami bagaimana hadis menjelaskan dan mengimplementasikan ajaran Al-Quran. Terus menggali tafsir ayat terkait. Mempelajari tafsir dari ayat-ayat yang sering dikaitkan dengan hadis untuk memperdalam pemahaman. Terus yang kelima yaitu pengembangan akhlak dan ibadah. Praktik ibadah sunnah, mengamalkan pesan-pesan Rasulullah yang disampaikan melalui hadis seperti puasa sunnah dan sholat duha. Penerapan nilai-nilai akhlak, menginternalisasi nilai-nilai moral yang diajarkan dalam hadis untuk membangun karakter yang baik di masyarakat. Terus B, pemahaman bermakna. Menganalisis makna dapat menghafal dan membaca hadis dengan baik dan mampu memahami isi kandungan hadis yang telah dipelajari. Terus menyajikan hasil analisis isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang telah dipelajari. Terus pertanyaan pematik. Guru menanyakan kepada peserta didik seputar materi hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Terus kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, terus melakukan pembiasaan berdoa, memeriksa kehadiran, kerapihan pakaian, posisi tempat duduk peserta didik, dan kebersihan kelas. Guru memberikan motivasi, memberikan pertanyaan, pematik materi yang akan diajarkan. Terus guru memotivasi peserta didik untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong serta kebinekaan. Terus kegiatan inti yaitu kegiatan literasi. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Terus critical thinking. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi tentang mengenai hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Terus peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi
yang dilakukan kemudian dianggap kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Terus guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah. Terus kegiatan penutup, guru membimbing peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan, terus melakukan refleksi dan tanya jawab untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan modul ajar saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Ya, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.